Ikhwan fillah rahimakumullah, ini Ad-Duha ini bagi saya ada ayat favorit itu ya. Karena ayat surat Ad-Duha ini adalah surat bentuk bagaimana kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga mengandung konsep hidup di situ. Bagaimana kasih sayang bagi Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Wad-Duha, dan demi awal hari. Waktu duha itu awal hari. Wal-laili idza saja. Dan juga demi waktu malam, manakala sudah mulai gelap gulita, ya, mulai gelap gulita dan orang mulai istirahat. Menarik di situ ya. Seorang muslim pada saat dia waktu pagi harus sudah mulai menyiapkan diri dalam waktu satu hari. Kuncinya satu. Sering orang kalau mencari pekerjaan, mencari harta gitu ya, mencari kekayaan. Tidak begitu mindsetnya. Rasulullah bersabda, di setiap awal terbit matahari malaikat berdoa dan pasti mustajab. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang suka memberi pengganti. Berikan orang yang suka menolong pengganti. Berikan orang yang suka berinfak mengganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Dan berikan pada siapapun yang bakhil, yang cetil, yang taruh hitungan, talafa, kebangkrutan. Berarti dalam setiap hari buka konsep bisnis, konsep apa saja, konsepnya adalah memberi. Saya hari ini mau memberi apa? Memberi ilmu. Bahkan disingkat 2 saja untuk memberi itu. Kamu beri Quran atau memberi harta. La hasada ila fisnain. Kejar itu dua-duanya itu. Tapi untuk apa? Rajulun atahullahu Qur'anan. Allah berikan seseorang Quran. Dia mengajarkan pagi dan sore. Catatannya bukan pagi tok. Wal-laili wad-duha wal-laili. Wad-duha wal-laili. Dia berinfak pagi dan sore. 2 kali. Dzikir wasabbihuhu bukratan wa asyiya. Dan berzikirlah pagi dan sore. Kemudian di situ yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Seorang laki-laki yang Allah kasih harta. Fayunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar. Yang diinfakkan pagi dan sore juga. Berarti kan ada dua kesamaan. Ahlul Quran mengajarkan pagi dan sore. Ahlul dzikir wasabbihuhu bukratan wa asyiya, berzikir pagi dan sore. Kemudian infak ana al-lail wa atrafan nahar, berinfak pagi dan sore. Ada apa rahasia itu? Nanti akan kita bahas berikutnya. Kita bahas di surat Duha ini ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan meninggalkan kamu wahai Muhammad, tidak akan memurkai kamu, tidak akan ini penegasan kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ada yang menghina beberapa orang-orang Quraisy. Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya katanya gitu. Beberapa hari wahyu tidak turun. Rasulullah sedih. Ma wadda'ak. Allah tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan juga tidak murka terhadap kamu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini konsep hidup. Jangan meninggalkan Allah, maka Allah tidak meninggalkan kita. Konsep hidup Ad-Duha ya, ingat waktu. Pada waktu pagi Anda harus berniat untuk memberi. Pada waktu sore Anda harus berniat memberi. Dengan ilmu, Quran dan Sunnah, ataukah dengan harta. Seluruh itu wis. Lek gak pinter sugih ngono lho. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak meninggalkan kalian. Tunaikan haknya dengan baik. Ya, wala saufa yu'tika. Nah, nanti Allah akan memberi kamu wahai baginda Nabi fatardo, dan kamu puas. Kamu ridho, kamu puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dalam keadaan yatim, lemah, miskin, fa'awa, kemudian Allah kuatkan. Fa'awa, Allah kuatkan. Wa wajadaka dhallan fahada, pada waktu itu kamu dalam keadaan tersesat, maka aku beri petunjuk.
Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Aku dapatkan kalian dalam keadaan miskin, kamu dalam keadaan miskin, baginda Nabi fa'aghna, aku kayakan. Perhatikan konsepnya ya. Pagi dan sore berniat untuk memberi, berkarya untuk memberi, belajar untuk memberi, berkarya untuk memberi. Kemudian pagi dan sore. Yang kedua, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir, dengan wirid, dengan hak-haknya. Kemudian yang ketiga, ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Dolang fahada. Allah saat ingin memuliakan baginda Nabi dikasih Quran. Wa wajad alam yajidka yatima fa'awa, dalam keadaan miskin ada Quran, kaya. Perhatikan ya di ayat ini. Miskin, ya, yatim, kemudian dapat Quran, miskin, kaya. Perhatikan di situ ya, di surat 6. Surat 6. Yatim, tidak mampu, kemudian dikasih Al-Quran dan sunnah, ilmu, hidayah. Kemudian yang ketiga dikasih kekayaan. Hidayah dan kekayaan. Setelah itu fa'ammal yatima falah takhar. Kembali ke awal. Orang yatim jangan engkau hardik. Perhatikan anak yatim betul-betul. Yatim, anak yatim itu adalah kekayaan. Kalau Anda sulit rezeki, coba ada anak yatim di rumah antum, pasti barokah. Kalau nggak bisa di rumah antum, minimal carikan orang tua asuh untuk anak yatim. Kalau ada anak yatim di sebuah lembaga, barokah. Ada anak yatim di pesantren, barokah. Saya sarankan semua pesantren harus punya jimat. Jimat yang pesugihan. Apa pesugihannya itu? Anak yatim. Orang yang tuyul, ya. Pesugihannya orang Islam itu ya anak yatim. Sama kita nih, tetangga sampean melihara anak yatim, melihara ponakannya, rezekinya pasti diangkat. Fa ammal yatima fala takhar. Jadi sumber kekayaan umat Islam itu pertama adalah Quran, yang kedua anak yatim. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan engkau hardik. Jangan menolak permintaan siapapun. Kita harus sensitif. Jangan, bahkan iso memberi sebelum orang meminta. Memberi sebelum orang meminta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat Allah hitunglah. Alhamdulillah saya dulu ini, sekarang punya ini. Dulu nggak punya ini, sekarang punya ini. Fahaddits. Flashback itu penting sekali. Supaya kita ini bisa lebih tenang dan bersyukur. Barakallahu fiik. Hayakumullah.